Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Arpan Lim. Kode sahamnya RISE, nama perusahaannya yaitu PT Jaya Sukses Makmur Santosa Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kemudian di sini kita ganti kode sahamnya RISE. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat berdasarkan grafiknya, perusahaan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa ini selama setahun terakhir pernah menyentuh ke harga tertingginya di harga Rp550 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp282 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan lebih terakhir dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022. Nah, di periode ini kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing, seperti itu. Nah, langsung saja kita cek data Broksum-nya ya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya kita ganti kode sahamnya RISE. Kemudian kita ganti tanggalnya 01, kemudian Maret atau 03, kemudian 2022 sampai dengan tanggal 28 April bulan 4 ya, 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan terakhir ini investor besarnya melakukan normal distribusi. Jadi di periode 2 bulan terakhir ini, investor besarnya kalau dihitung secara keseluruhan itu melakukan distribusi seperti itu. Jadi distribusinya dalam tahap yang normal ya, atau tidak terlalu besar. Oke, tetapi karena di sini ada kenaikan besar, kita lihat di 2 hari terakhir ini mereka ngapain seperti itu. Yaitu di tanggal 27 April sampai dengan tanggal 28 April. Ini kita lihat nih, nanti kita dari sini kita bisa tarik kesimpulan apakah akan markup lagi atau mereka akan harga sahamnya akan turun atau mereka distribusi. Kita cek 2 hari terakhir ya. Dari tanggal 27 bulan April 04 sampai dengan tanggal 28. Oke, kita show. Nah, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan Detektor, maka ditarik kesimpulan bahwa 2 hari terakhir ini transaksi mereka netral. Jadi mereka beli, pagi-pagi mereka beli, habis itu sore-sore mereka jualan dengan jumlah lot yang sama. Misalkan di tanggal 27 mereka beli itu 100.000 lot. Di sesi pertama, di sesi kedua mereka jualan juga 100.000 lot, tapi harganya tidak dibiarkan turun seperti itu. Jadi ditunggu investor semi retail yang beli di sini ya, semi retail bukan retail. Jadi semi retailnya membeli sehingga mereka jualan seperti itu. Jadi oper barang di sini dari investor semi retail yang satu ke semi retail yang lainnya seperti itu. Nah, begitu juga di tanggal 28. Transaksi mereka juga kalau dihitung itu netral. Jadi mereka beli 100.000 lot sesi pertama, sesi kedua juga 100.000 lot. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan selama 2 hari terakhir ini, itu transaksi mereka netral seperti itu. Jadi memang harganya naik, tetapi mereka itu tidak melakukan akumulasi seperti itu. Atau mereka distribusi seperti itu. Jadi di sini di 2 kenaikan terakhir ini tidak akumulasi maupun tidak distribusi.
Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah harga sahamnya akan naik lagi? Itu kita tidak tahu, ya, karena di sini aksi mereka netral. Bisa saja besok mereka markup lagi, beli pagi-pagi, kemudian sore-sore dibiarkan mereka jualan lagi gitu. Tapi harganya dibiarkan naik gitu, tetap tinggi. Seperti itu. Itu bisa terjadi. Atau sebaliknya, begitu ada semi retail lain yang ingin beli atau retail-retail ingin beli, mereka jualan. Bisa saja seperti itu terjadi. Ini murni kebebasan mereka. Mereka yang punya barangnya kok seperti itu. Jadi kalau dari aksi ini, di dua perdagangan terakhir, mereka itu cenderung ingin harganya naik, tetapi mereka tidak melakukan akumulasi seperti itu. Jadi kemungkinannya kalau kita katakanlah kita berasumsi apakah mereka akan memarkup harga kembali, beli lagi kembali 100.000 lot kemudian jualan lagi, itu asumsinya besar kemungkinan seperti itu karena di sini pun di dua perdagangan terakhir kita lihat mereka punya kepentingan untuk harganya naik tetapi mereka tidak melakukan akumulasi seperti itu. Jadi ini sewaktu-waktu bisa dibanting harganya. Jadi berhati-hati kalau untuk investor retail seperti itu. Jadi kalau mau masuk silahkan, itu murni kebebasan retail. Tapi saran saya harus ada trading plan yang baik seperti itu. Oke, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Di sana rekan-rekan bisa bertanya seputaran perusahaan-perusahaan yang rekan-rekan investor miliki atau yang rekan-rekan investor sedang pantau apakah investor besarnya akumulasi atau distribusi seperti itu. Oke, berikutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk ini 25,1% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 25,1% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini 5,38%. Jadi, kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sangat kecil ya, seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini juga tidak terlalu besar, yaitu sebesar 10%. Jadi ini porsi kepemilikan retail yang kategorinya ya tidak terlalu besar lah, karena kan kalau kita bilang kecil itu harusnya di bawah 10% baru termasuk kecil. Seperti itu. Kalau di atas 10% itu termasuk cukup besar, dan di atas 20% itu sudah termasuk besar seperti itu. Nah, sisanya dimiliki oleh siapa? Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail. Jadi, investor semi retail itu yang menguasai barang paling banyak di perusahaan ini, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Arpan Lim. Jadi, kesimpulannya, karena di selama 2 bulan terakhir ini investor besarnya normal distribusi, jadi ya kalau yang mau masuk silahkan ya. Nah, kalau kita lihat di 2 hari terakhir pun, aksi mereka di sini netral. Jadi mereka punya kepentingan untuk harganya naik, tetapi mereka sendiri pun jualan. Jadi sewaktu-waktu ini bisa diguyur ke bawah lagi, seperti itu. Jadi itu kalau misalkan retail mau masuk, silahkan. Jadi usahakan diatur trading plan-nya dengan baik, seperti itu. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.